Oke. Baik, saudara-saudara, kita langsung buka Alkitab saja karena tugas seorang pendeta hamba Tuhan harus menyampaikan firman Tuhan. Karena yang menjadi kebutuhan orang adalah firman Tuhan. Amin, saudara? Bukan yang lain. Firman Tuhan itu yang menjadi kebutuhan saudara. Firman Tuhan yang hidup. Dan saya mau beritahu sebuah rahasia untuk Anda tetap menjadi seorang yang muncul sebagai pemenang di tengah kesukaran besar. Oke, apa rahasia itu? Nah ini, hanya 3. 2 merupakan anugerah, 1 merupakan keputusan saudara. Ya. 2-nya saya awali dengan iman. Kita bicara 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 5. 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 5. Judul perikopnya iman mengalahkan dunia. Kalau di sini nggak ada judulnya, tapi di dalam Alkitab elektronik di handphone atau di smartphone itu ada. Oke, saya mau ajak saudara membaca bersama saya. Karena dengan memperkatakan dan mendengar firman Tuhan, itu yang menumbuhkan iman dan mengembangkan iman dan kekuatan dalam diri kita. Jangan baca dalam hati. Ya, oke, kita baca sama-sama ya. 2, 3. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebab, ayat 4, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa? Iman kita. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya. Percaya apa? Bahwa Yesus adalah anak Allah. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, saya mau bicara rahasia pertama yang sebenarnya bagi kita orang percaya bukan lagi rahasia. Kalau saudara rajin baca Alkitab, kalau saudara memelihara fellowship dengan firman Tuhan setiap hari, ya, pasti saudara tahu iman itulah yang dianugerahkan Tuhan. Orang dunia nggak tahu, orang dunia nggak ngerti. Tapi Anda dan saya, kita yang ada di sini adalah bukan kategori orang-orang dunia, walaupun kita masih tinggal di dunia. Tapi kita ini warga kerajaan sorga, orang-orang yang telah mengalami pembaharuan, bahkan ciptaan baru, the new creation in the Lord of Jesus Christ. Di dalam Yesus Kristus Tuhan yang kita percayai, kita telah dirubah status kita. Bukan lagi menjadi anak-anak dunia, tapi anak-anak Tuhan, anak-anak Elohim, anak-anak Allah, saudara-saudara. Oleh iman kepada Yesus. Karena oleh rohnya ketika kita percaya kepada Yesus, kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Nah saudara, itu sebabnya sebagai anak kita tahu apa yang disediakan atau apa yang dimiliki oleh orang tua kita, Bapa kita di sorga, saudara-saudara. Tuhan mengaruniakan iman kepada saudara dan saya itu bukan cuma sekedar hiasan rohani. Iman itulah yang menjadi kunci pertahananmu dan juga kunci keberkatanmu. Oleh iman kau bisa mendatangkan berkat, oleh iman kau bisa menangkal serangan musuh, dan oleh iman engkau diselamatkan. Jadi saya mau fokus kepada ayat 4 dan 5.
Saudara-saudara, ayat 4 dan 5 bilang begini, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Saya mau tanya, adakah di antara saudara yang tidak yakin bahwa Anda adalah anak-anak Allah, lahir dari Allah, Allah yang melahirkan engkau di dalam iman, menjadi ciptaan baru, menjadi manusia rohani, menjadi anak-anak Tuhan? Ada saudara yang tidak yakin? Angkat tangan. Gak ada. Berarti saya bisa pastikan bahwa semua Anda yang ada di sini, kita semua adalah anak-anak Allah. Boleh? Kalau begitu beri tepuk tangan dulu buat dia, karena statusmu. Ya. Nah, sebagai anak-anak Allah, engkau lahir dari Allah. You and me, kita itu dilahirkan dari atas. Ya, kita lahir born from above, lahir dari atas. Tuhan yang melahirkan kita menjadi anak-anak Allah di dalam kekuatan kuasa Roh Kudus-Nya oleh iman kepada Yesus. Ya, saya ulang-ulang ini karena penting soal ini. Nah, saudara, dan kita katanya yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Anda tidak dikalahkan oleh dunia. Dengar saya, Anda anak-anak Allah kan? Anak-anak Tuhan, yakin? Berarti Anda harus mengalahkan dunia, karena sudah begitu takdirmu. Sudah ditetapkan bahwa engkau tidak boleh kalah oleh dunia, tapi engkau harus mengalahkan dunia. Karena apa? Perintah ini disertai dengan perlengkapan kuasa Allah, yaitu iman salah satunya. Iman, karena dikatakan begini, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa itu? Titik 2, iman kita. Tahu nggak? Iman kita. Halo? Apa yang mengalahkan dunia? Alkitab bilang iman kita, bukan iman mereka. Iman kita. Banyak orang beragama, tapi imannya beda. Kenapa? Karena kita beriman kepada Tuhan yang hidup, Allah yang benar, yang namanya Yesus Kristus itu. Nama yang terindah, nama di atas segala nama, yang olehnya orang diselamatkan. Amin, saudara. Iman mengalahkan dunia. Saudara-saudara, ya, ini dia. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Nah, kenapa dikatakan siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya? Anda percaya? Saya percaya. Kita percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Tahu artinya ini? Bahwa Yesus adalah Allah yang datang dalam rupa manusia, bergelar anak Allah, Son of God. Jangan dibalik, bukan Allah anak, tapi anak Allah. Karena dalam Alkitab tidak ada kata Allah anak. Yang ada anak Allah, Son of God. Itulah gelar Tuhan pencipta, Sang Maha Kuasa, dalam keadaannya sebagai manusia. Dia memberi dirinya gelar dalam keadaannya sebagai manusia, sebagai anak Allah, saudara-saudara. Kenapa kita dikatakan pemenang, mengalahkan dunia, yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Artinya tidak lain dan tidak bukan, kita percaya Yesus yang kita percayai itu adalah Allah sendiri, Tuhan sendiri, yang datang dalam rupa manusia, disebut anak Allah. Untuk apa? Untuk menyelamatkan Anda dan saya. Bukan sekedar membawa saudara masuk ke sorga, itu sudah pasti, tapi itu urusan nanti. Tapi dia juga menyelamatkan Anda dari segala hal yang mengancam hidupmu selama di dunia ini. Jadi tidak ada alasan Anda yang percaya Yesus jadi orang penakut, fobia, ya. Semua takut, nggak bisa begini. Saudara, saya terus terang geram, tapi prihatin, marah. Karena apa? Kok begitu banyak orang takut? Dengan tante corona, dengan Kopiter, dengan Omikron. Terus apa lagi? Yang mau datang lagi paman siapa? Siapa lagi yang mau datang? Itu semua saya mau katakan rekayasa setan untuk membangun ketakutan dalam diri manusia, termasuk orang percaya.
dan agar mereka kehilangan imannya dan mereka kehilangan keselamatannya. Saudara, di dalam Yesus ada kepastian masuk surga. Amin. Saya percaya itu. Anda percaya bahwa dalam Yesus ada kepastian masuk surga? Kedua, setiap orang pasti mati. Tapi siapa yang mati dalam Tuhan pasti diselamatkan. Saudara percaya? Terus kenapa saudara takut mati? Halo? Anda mau dimanapun, kalau kematian datang, nggak ada yang bisa menolak. Tapi kenapa kita mesti takut kematian? Ya, padahal kematian adalah pintu gerbang untuk kita bertemu Bapa kita terkasih di sorga. Halo? Amin? Dengar baik-baik, Anda dan saya pasti mengalami kematian tubuh, jasmani. Tapi kita nggak perlu takut. Kenapa? Karena kita sudah langsung bertemu Tuhan, bertemu Yesus. Bukankah itu tujuan kita percaya? Bahwa kita mau percaya Yesus supaya kita bisa tinggal kekal bersama Dia di sorga, di rumah Bapa di sorga, kan? Iya. Itu sebabnya tidak ada alasan saudara takut. Kenapa? Ini yang kedua rahasianya. Ya. Rahasia yang kedua bersambung dengan ini. Karena kita memiliki roh yang tidak sama dengan roh yang dunia berikan. Coba Anda buka 1 Yohanes pasal 4, ya, ayat yang keempat. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab, baca sama-sama, roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Halo. Roh yang ada di dalam kamu, baik roh manusia barumu maupun Roh Kudus, Roh Allah yang diam dalam diri kita, yang dimeteraikan di dalam diri kita ketika kita percaya Yesus. Roh ini jauh lebih besar dari roh manapun yang ada di dunia. Saya nggak dengar kata amin. Walaupun saya pakai begini, saya pasti bisa dengar kalau saudara bilang amin. Ya. Alkitab bilang tidak mungkin salah. Saya orang yang percaya betul apa yang kata Alkitab itu ya dan amin. Roh yang ada dalammu, yang ada dalammu, yang ada dalammu, roh yang ada dalamku, yang kita terima waktu kita percaya Yesus, yang disebut Roh Kudus itu, roh Allah yang diam dalam diri kita, adalah the power of God, adalah kuasa Allah yang jauh melebihi kekuatan apapun di muka bumi ini. Terus kenapa Anda takut? Saudara-saudara, nggak ada yang bisa mematikan kita. Karena hidup dan mati kita ditentukan oleh yang punya kehidupan dan yang berkuasa atas kematian, yang namanya Yesus Kristus Tuhan itu. Halo? Makanya jangan takut. Karena roh yang ada dalam diri kita lebih besar. Saudara-saudara, satu waktu seorang ibu telepon dengan penuh nada ketakutan. Saya bisa rasakan dari suaranya dan getaran yang saya rasakan dalam suara itu, gelombang suara itu dari telepon. Ketakutannya apa? Karena baru 3 hari rumah di sebelahnya yang tadinya kosong, persis di sebelah rumahnya itu sudah diisi penghuni baru. Penghuni baru ini bukan orang biasa, tapi dukun besar, paranormal terkenal. Saya nggak usah sebut namanya. Ya. Terus saudara-saudara yang kekasih, ibu ini dikasih tahu bahwa yang baru pindah ini adalah dukun besar, paranormal terkenal yang sangat benci orang Kristen. Nah loh,
Ibu ini kan Kristen. Dia gelisah, dia takut. Lalu kemudian dia pernah dengar khotbah saya katanya tentang iman, tentang kuasa Tuhan. Lalu dia cari nomor telepon saya, dia cari di YouTube, dia cari di mana-mana. Akhirnya dia ketemu firman Tuhan tergenapi, carilah maka kamu akan mendapat. Ya toh? Nah, dalam hal ini dia oke. Akhirnya ditelepon. Ya, saya jawab. Ya Ibu, silakan, apa yang mau diceritakan? Pak Joshua, Pak, ini aduh tolong Pak. Saya bilang, iya Ibu bisa tenang dan ceritakan. Aduh bagaimana mau tenang Pak, ini aduh kacau ini Pak. Iya, saya tahu kalau Ibu lagi kacau, gaya bicara Ibu memang kacau. Ya makanya tenang dulu supaya bisa bercerita masalahnya. Bapak jangan main-main, saya nggak main-main. Saya bilang, tenang dulu, tenang, bicarakan. Iya Pak pendeta. Ini Pak di sebelah rumah saya itu baru pindah penghuni baru. Terus kenapa kalau pindah? Aduh Bapak jangan main-main Pak. Ini dukun besar Pak, paranormal terkenal Pak. Dan yang paling celaka Pak, dia sangat benci orang Kristen Pak. Ya terus kalau dia benci sama orang Kristen apa hubungannya? Aduh Bapak jangan main-main Pak. Saya bilang saya nggak main-main. Anda takut sama dia? Iya Pak, doakan Pak. Saya bilang, berarti Anda bukan Kristen. Saya Kristen Pak. Kalau Anda Kristen Anda tahu kekuatanmu apa. Roh yang ada dalam dirimu, Roh Kudus yang ada dalam dirimu itu lebih besar dari roh dukun itu, dan lebih besar dari roh paranormal itu. Saudara-saudara, tidak perlu takut. Di dalam nama Yesus dengan iman tengking. Semua yang bukan dari Tuhan itu pasti dikalahkan. Di dalam nama Yesus, setan, iblis, penyakit apapun keluar. Anyah kau. Amin. Kenapa perlu takut? Saya berkali-kali masuk berbagai daerah. Sudah segala macam ilmu ajian, sampai ajian serat jiwa dari Brahma Kumbara saya sudah hadapi. Saya pernah menantang dukun-dukun di daerah. Ya karena pernah satu waktu saudara-saudara saya masuk di sebuah daerah penginjilan. Lalu pendetanya, ini singkat saja cerita-cerita ini. Pendetanya itu kasih tahu saya, Pak Joshua, saya tahu Bapak kalau khotbah keras. Ya, tapi di sini Pak berhikmatlah. Saya maksudnya, Pak, di gereja ini Pak pernah 2 pendeta, satu muntah darah lagi khotbah Pak. Satu giginya jatuh lagi khotbah Pak. Ya. Dia pikir dia cerita begitu, saya takut. Saya justru jadi jengkel. Kenapa? Kok pendeta bisa kalah ya? Ya, saya nggak percaya kalau pendeta adalah hamba Tuhan bisa salah, bisa kalah gitu loh. Ya. Karena apa? Saya percaya seorang hamba Tuhan, hamba Yesus Kristus Tuhan, dia punya roh yang dahsyat, dia punya roh yang luar biasa. Amin, saudara. Lalu saya bilang begini, oke, tenang aja, berdoa saja. Dia mungkin gelisah, dia tahu memang style saya. Akhirnya dia doa memang. Saya khotbah, singkatnya saya khotbah. Tapi sebelum saya khotbah, saudara-saudara, saya bilang begini, saya dengar di gereja ini tepat di belakang mimbar yang menjadi saksi kalau betul ya, saya bilang. Ya, kata pendeta di sini bahwa 2 pendeta korban karena ganggu-ganggu orang-orang yang punya ilmu di sini. Ya, ada yang muntah darah, ada yang jatuh giginya. Ya, saya bilang jujur, saya ingin ngetes. Sebelum saya khotbah menyampaikan firman Tuhan, saya mau ngetes. Gereja itu di kampung itu setengah permanen. Jadi kayak gini nih, yang kuningnya ini batu, yang atasnya terbuka gitu loh. Terus ada bukit-bukit, lalu ada orang-orang yang tidak masuk gereja tapi duduk pakai sarung-sarung di luar, banyak tuh. Ya. Ya, pokoknya orang-orang di situ katanya yang sakti, yang kuat gitu. Memang dia suka ngetes gereja dan gereja ini memang nggak pernah maju. Ya, karena diintimidasi dengan roh-roh itu. Lalu saudara, singkat saja, saya bilang, kalau saudara-saudara yang ada di dalam gereja maupun ada di luar gereja, yang katanya punya ilmu, apalagi yang bersangkutan pernah membuat seorang pendeta, 2 orang pendeta korban
karena menyampaikan firman Tuhan, hari ini saya mau uji Anda. Kalau Anda bisa bikin saya muntah darah atau gigi saya jatuh, saya berhenti sembah Yesus, saya sembah kau. Saya hitung. Mulai hitungan 10, hitungan mundur. 10, 9, 8. Saya hitung cepat, saudara-saudara. Ya. Saudara, semua diam. Itu pendeta saya lihat doa campur bahasa roh, bahasa daerah, udah segala macam, gak amin-amin. Ya. Lalu saudara-saudara saya hitung. Sudah 1, gak ada yang goyang, gak ada reaksi. Ternyata gak ada masalah kan? Atau saya ulang lagi, sekali lagi, barangkali Anda belum persiapkan ilmu saudara untuk mensantet saya. Saya ulang lagi, 10, 9, 8, 3. Tuh, begitu sudah sampai di 3, saudara-saudara, itu di belakang ribut. Itu rupanya, itu tenda di belakang itu dipotong. Saya baru tahu ceritanya bahwa itu mau rubuh karena dipotong pakai parang dan sebagainya. Lalu saudara-saudara, saya lihat memang ada satu orang masuk dengan parang terhunus, saudara-saudara. Dan saya waktu itu lihat, saya bilang, Tuhan, saya gak mau mati konyol nih. Ya. Lindungi saya Tuhan. Dan saya juga gak mau sampai saya menghadapi dia, saya lawan dia, terus ada korban. Yang paling ngeri kan kalau korbannya dia. Masa pendeta bunuh orang sih? Gitu kan, manusia lama bisa muncul ini. Lindungilah saya Tuhan dari semuanya. Lepaskan saya. Saya kutip ayat firman Tuhan. Aku tidak takut karena Tuhan besertaku. Semua ayat ku kutip, saudara-saudara, untuk meneguhkan iman. Nah, apa yang terjadi, saudara-saudara? Tiba-tiba, kira-kira jarak seperti ini, ya, di kursi situ, dia berhenti dan dia balik, dia lari keluar. Ya, seketika semuanya diam. Semuanya sudah riuh. Itu semua yang saya lihat di luar juga lari, saudara-saudara, ribut di belakang. Yang lain jemaat lari masuk. Ya, itulah tandanya kalau jemaat Tuhan dia lari masuk dari gereja. Kalau yang bukan dia lari keluar. Ya. Lalu apa yang terjadi, saudara-saudara? Saya lanjutkan ibadah. Saya bilang kita tetap lanjutkan. Tidak boleh ada yang menghentikan ibadah. Harus lanjut. Singkat kata. Selesai. Ya, besok pagi, waktu pas selesai doa Biston pagi, ada tuan rumah datang bilang begini, Pak Pendeta, ada yang mau ketemu dan dia bawa makanan. Bagus, sarapan pagi nih kan. Apa makanannya? Jadi saya lihat, kok ada cairan terus ada. Ini apa ini? Ini susu ayam, Pak Pendeta. Hah? Masa ayam punya susu? Saya tanya karena lugu saja sih. Orang kota masuk kampung biasanya lugu. Ya. Susu ayam? Iya Pak Pendeta, ayam dimasak dengan susu kerbau. Ya. Oh, ini makanan khas untuk menghormati katanya. Oh iya ya. Mari duduk. Ada masalah apa yang bisa didoakan? Rupanya dia minta saya pergi berdoa untuk suaminya yang kaku kejang di kamar mandi umum di dekat rumahnya. Karena samping itu kan rumah-rumah di sana kamar mandinya di luar, apa yang terbuka itu. Dia sembunyi di situ, daerah dingin loh, saudara, ngomong aja berasap. Ya. Nah, saya kasih tahu itu daerah Toraja pedalaman sekali. Ya, saudara, apa yang terjadi? Saya cerita bahwa singkat-singkat aja, dialah yang menghunus parang itu, pedang itu untuk menetak mau membunuh saya karena dia jengkel katanya. Ini cerita ini setelah dia sadar tentu. Karena dia jengkel, dia marah, saya tantangin, saudara-saudara. Tapi yang membuat dia lari waktu saya tanya, kenapa kamu lari? Saya tiba-tiba melihat Pak Pendeta, waktu sudah dekat, itu di belakang Bapak penuh dengan tentara besar-besar, tinggi besar Pak. Lalu pedangnya kayak ada apinya, menyala-nyala katanya. Ya. Oh ya? Terus gimana? Ada satu yang kasih begini pedangnya pas di belakang Pak Pendeta di sebelah kanan Bapak itu. Dikasih gini, di mukanya gini lagi katanya. Dia cerita. Ya, pedangnya. Itu sebabnya saya kaget, saya langsung lari, Pak Pendeta. Saya takut betul. Sampai saya ketakutan, saya sembunyi di kamar mandi. Saya sampai enggak bisa goyang. Dia kaku, saudara-saudara. Sampai saya datang, tumpangkan tangan, berdoa, lepaskan dia di dalam nama Yesus. Dia jatuh,
lalu kasih mandi, lalu kemudian kasih pakai selimut, sarapan, lalu dia duduk bicara lah. Kita doakan, kita lepaskan jimat-jimatnya, kita lepaskan semuanya di dalam Tuhan, di dalam doa. Saudara, saya mau beritahu, tidak ada yang bisa mengalahkan kuasa Tuhan. Ya, tidak ada, apapun itu. Ya, saya memang nggak boleh bicara tentang Tante Corona dengan Ko Peter dengan Omikron. Itu kode etik. Tapi saya mau kasih tahu sama saudara, semua itu kita bisa kalahkan dengan iman. Amin. Oleh bilur-bilur Yesus kamu telah disembuhkan. Gak usah takut. Karena kalau kita takut, ini ayat terakhir. Nah, saya nggak tahu ini sudah waktunya. Saya cuma dipersiapkan untuk 30 menit saja. Biasanya saya khotbah 3,5 jam. Nah, karena pandemi ya 30 menit. Ini ayat terakhir. Buka Ayub 3 ayat 25. Ya. Habis ini saya mau kasih tahu, keputusanmu. Mau takut, mau dikuasai rasa takut, atau mau mengenyahkan rasa takut dengan dua modal ini. Iman dan roh yang ada dalam dirimu. Kalau engkau buat keputusan, doa di dalam nama Yesus, usir semua keluar. Amin. Ya. Jangan takut apapun. Ayub 3 ayat 25. Bisa baca sama-sama saudara-saudara? Saya mau ajak saudara punya pengalaman membaca Alkitab sendiri. 2, 3. Karena yang kutakutkan, itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan, itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat. Tetapi kegelisahanlah yang timbul. Akibat apa? Ketakutan dan kecemasan. Ya. Ketakutan dan kecemasan itu yang membuat saudara gelisah, nggak bisa tidur karena takut, gelisah, cemas. Anda tidak bisa beristirahat dengan tenang karena ketakutan, kecemasan. Saudara-saudara, memang setan yang engineeringnya itu membangun lalu membiasakan, menularkan rasa takut, ya. Supaya apa? Saudara hidup dalam ketakutan, tidak lagi merdeka. Anda tidak bisa lagi menyalami saudaramu dengan normal. Ya, pakai salaman. Salaman yang normal Tuhan beri itu begini, saudara-saudara. Memberi dan menerima. Sekarang saudara diajarin apa? Nih, dulu saya sebelum bertobat, saya begini kalau mau tinju. Tapi sekarang, sama sekali. Anda dipisahkan satu dengan yang lain. Anda tidak bisa lagi pelukan sesama sahabat orang yang Anda kasihi. Lalu cipika-cipiki seperti dulu. Nggak ada lagi kemesraan di antara sahabat. Semua lalu muncul sebagai manusia individualis. Ya, lalu kemudian egoistik, menyelamatkan diri sendiri, kecurigaan. Waduh, ntar dia begini nih. Aduh, ntar begini. Ketakutan, kecurigaan, kegelisahan. Apa indahnya hidup seperti itu? Saya mau kasih tahu sama saudara, ini kerjaan setan. Saudara harus mengalahkan semua itu. Kenapa saudara-saudara? Karena Tuhan beri kita iman yang mengalahkan dunia. Iman kepada Yesus Kristus Tuhan, artinya kita percaya Dia yang datang menyelamatkan kita. Bukan cuma menyelamatkan kita supaya bisa masuk surga, tapi menyelamatkan kita selama kita masih hidup di bumi dari segala ancaman yang dapat melukai, menghancurkan, bahkan mematikan termasuk tubuh jasmani kita. Tuhan pelindung kita. Amin, saudara. Dia penyelamat kita. Dia selamatkan kita dari perangkap, dari jerat yang membahayakan. Dia selamatkan kita dari sakit penyakit yang mematikan. Kalau belum waktunya, saudara tidak akan mati. Kematian itu akan datang, Tuhan akan berikan kalau sudah waktunya. Kapan waktunya? Kalau rumahmu sudah selesai di sorga. Saya lihat muka saudara semua rata-rata belum selesai rumahmu di sorga. Jadi masih panjang umurmu, gak usah takut. Amin. Ya, kalau udah selesai nanti datang sendiri tuh kasih tahu, bos udah selesai, udah bisa pulang. Amin. Ya, jadi jangan takut. Amin. Roh yang ada dalam dirimu lebih besar. Gak usah takut dengan segala macam setan iblis. Jangan kau lewat kuburan dari tidak tahu nyanyi jadi pintar nyanyi.
gara-gara ketakutan. Malam-malam mau ke belakang, mau kencing juga takut kalau bangun tengah malam. Temanin, ya apalagi si Anu baru meninggal kemarin, saya cium bau-baunya, padahal pakai masker. Dengar, kita jadi orang bego, jadi orang bodoh kita gara-gara ketakutan yang di engine oleh setan ini. Aduh, itu sebabnya lawan, jangan takut. Amin. Ya, kalau kita pakai begini nih cuma karena ya protokoler saja. Yakinilah bahwa tidak ada yang bisa membahayakan hidupmu karena Tuhanlah perisai perlindunganmu. Dan keputusanmu, aku mulai sekarang tidak akan takut. Aku akan jalan dengan iman karena roh yang ada dalam diriku lebih besar. Aku tidak takut bahaya karena Tuhan besertaku. Amin, saudara-saudara. Ya, itu sebabnya mari kita serahkan diri kita kepada Tuhan. Saya mau berdoa secara khusus. Kita berdoa ya, supaya saudara ingat hal ini dan saudara ambil keputusan merdekakan dirimu dari segala macam intimidasi karena ketakutan. Ingat, kalau apa yang kau takutkan itu yang datangi kau. Apa yang kau cemaskan itu yang akan menimpa kau. Ya, ini betul, saudara-saudara. Saya ingat dulu, ini sedikit saja. Saya ingat dulu, saudara-saudara, waktu masih remaja-remaja main-main di kampung di daerah itu. Saya takut ular, saudara-saudara. Tapi ada teman-teman saya nggak takut ular. Dia ambil ular dari sawah, lalu kemudian dia gini, semua kita lari. Semakin kita lari, semakin dia kejar. Sebenarnya, dia takut-takutin. Aduh. Yang paling ngeri waktu dia lempar ular itu, kena di badan kita seperti kiamat. Pernah alami begitu? Mungkin bukan ular, kecoa. Ada yang takut kecoa, ada yang takut cicak. Ya, anak saya tuh takut cicak. Bukan takut, katanya geli. Kalau saya tangkap cicak, saya kasih, dia udah kaku. Ya. Dan herannya, kita yang lihat orang takut suka banget tambah bikin takut lagi. Aduh, setan banget ya. Itu setan. Orang mestinya kalau udah takut, udah jangan ditakut-takutin lagi kan. Tapi kan tiba-tiba keinginan daging itu, gue takut-takutin. Ya, semakin dia lari, kita kejar. Aduh, begitu setan. Jadi kalau Anda takut, apa yang kau takutkan, apa yang kau cemaskan, itu yang akan mendatangi kau. Kau takut gara-gara kuman, gara-gara virus, kau takut mati. Jangan, mulai sekarang katakan, aku tidak takut. Amin. Saya sejak awal tidak ada istilah rehat, gak boleh tutup. Ibadah jalan terus, gak ada yang boleh ganggu. Dari sejak pertama mulai diumumkan lockdown, apakah lockdown gitu, apa segala macam. Pokoknya saya mau kasih tahu, hubungan dengan Tuhan tetap jalan. Tuhan kita hidup, Tuhan kita perkasa. Amin. Katakan kiri kananmu, mulai sekarang jangan takut. Bilang jangan takut. Tuhan beserta kita. Kita beri kemuliaan bagi Yesus. Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu yang telah hamba sampaikan di tangan-Mu yang penuh kasih dan kuasa itu, Engkau meteraikan di hati dan pikiran setiap kami, dan agar itu menjadi rema, suara Tuhan dalam kehidupan kami, menjalani kehidupan kami selama di dunia sebelum Tuhan panggil kami pulang, supaya kami tetap menjadi orang-orang merdeka di dalam Yesus. Kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur, dan firman yang telah kami dengar telah disampaikan, itulah yang menyembuhkan kami, itulah yang menyehatkan, menguatkan kami, dan firman-Mu itulah yang menyelamatkan kami oleh karena iman. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas kami semua, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Mari saudara kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Angkat tanganmu yang betul-betul mau menyerahkan diri dan mau dibebaskan dari rasa takut, supaya Tuhan memerdekakan engkau. Dengan imanmu perkatakan, ikuti perkataan saya. Katakan mulai sekarang, Tuhan Yesus, terima kasih karena pagi ini di rumah Tuhan aku mendengarkan firman-Mu yang mengenyahkan rasa takut. Mulai sekarang aku tidak takut lagi. Aku tidak perlu cemas, karena sekarang aku tahu bahwa roh yang ada dalam diriku lebih besar dari roh manapun yang ada di dunia ini. Iman yang Kau anugerahkan mengalahkan dunia.
Itu sebabnya kami mau pakai semua perlengkapan rohani ini. Dan keputusan kami hari ini, kami mau berjalan dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan, menaruh harap kepada Tuhan. Dan firman-Mu berkata, diberkatilah mereka yang menaruh harap dan mengandalkan Tuhan. Dalam nama Yesus, kami terima berkat-Mu. Haleluya, haleluya. Kami akan pulang, kami akan kembali dalam kehidupan kami. Kami akan menularkan spirit positif, supaya orang-orang dibebaskan dari rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas, supaya kami boleh hidup sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan Tuhan. Pakai kami semua jadi berkat. Berkati usaha anak-anak-Mu ini Tuhan. Berkati mereka dimanapun mereka berada. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil. Dan sekarang Tuhan, berkatilah kami semua. Tuhan, kami dengan iman, dengan ucapan syukur, dengan kerendahan hati, berharap berkat-Mu dinyatakan. Angkat tangan-Mu, arahkan hatimu menuju kepada Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup itu. Dengan iman, dengan ucapan syukur, terimalah berkat Tuhan ini. Tuhan memberkati engkau, memberkati-Mu berlimpah-limpah dengan segala berkat orang-orang kudusnya. Itu diberikannya kepadamu saat ini. Di dalam nama Yesus, Tuhan juga akan menjaga, mengawal, melindungi engkau, supaya dimanapun engkau berada, apapun situasi dan kondisinya, engkau aman dalam perlindungan Tuhan. Dan apapun yang kau kerjakan, Tuhan akan buat kau berhasil. Tuhan juga akan menyinarimu dengan wajahnya, supaya engkau tahu ada terang yang tidak pernah padam yang diberikan kepadamu, agar dalam perjalanan hidupmu engkau diterangi dengan terang Tuhan, supaya kakimu tidak terantuk, supaya kakimu tidak menyimpang ke kiri maupun ke kanan, dan supaya setiap hari dalam perjalanan hidupmu engkau bertemu kasih karunia dan rahmat Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Tuhan juga senantiasa menghadapkan wajahnya kepadamu, supaya engkau tahu Dia tidak pernah membiarkan apalagi meninggalkan engkau, karena Dia sudah berjanji akan menyertai engkau senantiasa sampai kepada kesudahan zaman. Dan di atas damai sejahtera Kristus engkau akan ditopang dari sekarang dan sampai selama-lamanya di dalam keteguhan oleh Tuhan yang tak tergoyahkan. Dalam nama Yesus kami terima segala berkat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Begitu indah kasih-Mu Yesus, tiada bandingnya dan tak tergantikan. Kasih yang teramat mulia yang telah menebusku. Oh Yesus, sungguh ku cintakan. Betapa dahsyat kuasa-Mu Yesus, tiada taranya dan tak tertandingi. Kuasa-Mu yang agung perkasa, yang telah menyelamatkanku. Yesus, ku mengagumimu. Kasih-Mu, kuasa-Mu yang termanis, tak ada bandingnya sampai selamanya. Ku memuji menyembah-Mu Yesus, sebab Kaulah Tuhanku, sebab Kaulah Allahku, Bapa yang kekal yang mengasihiku. Betapa dahsyat kuasa-Mu Yesus,
tiada taranya dan tak tertandingi. Kuasa-Mu yang agung perkasa, yang telah menyelamatkanku, Yesus. Ku mengagumimu, kasih-Mu, kuasa-Mu yang termanis, tak ada bandingnya sampai selamanya. Ku memuji menyembah-Mu, Yesus, sebab Kaulah Tuhanku, sebab Kaulah Allahku, Bapa yang kekal, yang mengasihiku. Kasih-Mu, kuasa-Mu yang termanis, tak ada bandingnya sampai selamanya. Ku memuji menyembah-Mu, Yesus, sebab Kaulah Tuhanku, sebab Kaulah Allahku, Bapa yang kekal, yang mengasihiku. Sebab Kaulah Tuhanku, sebab Kaulah Allahku, Bapa yang kekal, yang mengasihiku. Bapa yang kekal, yang mengasihiku.